Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Mutiara Hafizah. Saya dari kelas 10C. Di sini saya akan menjelaskan kisah singkat mengenai salah satu khalifah dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Simak video ini sampai habis. Jadi, hal mendasar yang perlu kita ketahui atau hal utama yang perlu kita ketahui, apa sih itu Khulafaur Rasyidin? Jadi, Khulafaur Rasyidin itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada khulafa dan yang kedua ada ar-rasyidin. Kata khulafa adalah jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi, khulafaur rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cendekiawan. Perlu digarisbawahi, maksud dari kata pengganti adalah menggantikan tugas-tugas kepemimpinan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan kepala umat. Adapun tugas kenabiannya itu tidak bisa digantikan. Keempat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Khulafaur Rasyidin ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terus ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di video kali ini, saya lebih memfokuskan kisah singkat mengenai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, hal pertama yang kita perlu ketahui, siapa sih Ali bin Abi Thalib itu? Jadi, Ali bin Abi Thalib itu lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di Makkah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrahi bin Ka'ab ibnu Lu'ay. Ali bin Abi Thalib termasuk dalam golongan as-sabiqul awwalun dari kalangan anak-anak. Sejak kecil beliau diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu beliau terdidik dalam kesempurnaan akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Pada awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali selalu mengikuti kemanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, termasuk ketika harus sembunyi-sembunyi melakukan sholat di lembah-lembah Mekah. Dan Ali juga rela mempertaruhkan jiwanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada malam hijrah ke Yastrib. Beliau rela menggantikan tidur di pembaringan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi keilmuan, Ali bin Abi Thalib termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat, hingga salah satu gelar yang disematkan kepadanya adalah Babul Ilmi atau pintunya ilmu. Para sahabat senior banyak yang berkonsultasi kepada Ali mengenai masalah-masalah keilmuan yang mereka hadapi. Keluasan dan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Ali tidak diragukan lagi. Dalam sebagian besar perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali selalu bertugas membawa panji-panji perang. Keberanian, kepahlawanannya, dan kepiawannya tak ada tandingannya sehingga diberi julukan Asadullah atau Singa Allah. Ali ikut serta dalam perang Badar maupun perang-perang lainnya. Hanya saja pada perang Tabuk, Ali tidak ikut serta karena mendapat tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarga beliau dan menggantikannya memimpin kota Madinah. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali menjadi tempat para sahabat meminta pendapat. Meskipun tegas dan keras dalam setiap pertempuran, tetapi beliau memiliki sifat penyayang yang luar biasa. Beliau tak segan-segan menyedekahkan makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarganya. Ketika Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan menjadi khalifah, mereka tak segan untuk meminta pendapat dari Ali tentang suatu persoalan dan sebelum mengambil suatu tindakan. Selanjutnya adalah bagaimana cara Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah.
Ketika terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib meminta dua orang putranya, yaitu Hasan dan Hussein, untuk menjaga Khalifah Utsman bin Affan. Namun, akhir dari pengepungan itu adalah meninggalnya Utsman bin Affan. Pasca peristiwa itu, para sahabat berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Utsman telah tiada dan umat membutuhkan pemimpin. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang pantas menjadi pemimpin umat Islam selain engkau, dan tak ada juga seorang pun yang lebih senior dalam Islam dan lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain engkau. Tetapi Ali menolak penunjukan itu dan beliau belum mengambil tindakan apapun. Sementara itu, keadaan semakin kacau dan mengkhawatirkan sehingga Ali ragu-ragu untuk mengambil keputusan dan tindakan. Mereka terus mendesak Ali untuk bersedia menjadi khalifah dan mengingatkan keadaan yang lebih buruk akan terjadi jika Ali tidak bersedia menjadi khalifah. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib bersedia dan dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Setelah baiat terlaksana, Ali pun berpidato dan berpesan kepada kaum muslimin. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Karena itu, lakukanlah kebaikan dan tinggalkan keburukan. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan gejolak. Hal ini dipicu oleh konflik internal yang muncul silih berganti, sehingga menghambat pemerintahannya. Gejolak ini juga mengakibatkan pada subuh tanggal 17 bulan Ramadan 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Ibnu Muljam. Pada 20 Ramadan, beliau meninggal dan dimakamkan di Kufah. Beliau meninggal dalam usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Selanjutnya ada substansi apa dan strategi apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Selama menjadi khalifah, ia menghadapi berbagai pergolakan. Pemerintahannya nyaris tidak pernah stabil. Ada dua pemberontakan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal antara Ali dan Aisyah dan Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Pada masa pemerintahannya ada beberapa kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh beliau, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada mengganti pejabat yang kurang kompeten. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau mengganti pejabat-pejabat yang kurang kompeten dalam bekerja. Akan tetapi, kebanyakan pejabat tersebut berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang dimana Utsman bin Affan itu merupakan seseorang dari Bani Umayyah. Akibatnya, makin banyak kalangan Bani Umayyah yang membenci Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu yang kedua ada membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga melakukan penyitaan harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ada memajukan bidang ilmu bahasa. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Thalib radhiyallahu an, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dhammah, dan tasydid. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan Abu Aswad ad-Du'ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dan mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu ajaran Al-Quran dan hadis. 4.
Yang keempat, ada memajukan bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan perhatian khusus pada pembangunan kota Kufah. Pada awalnya, kota Kufah dijadikan pertahanan oleh Muawiyah. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, yang terakhir itu ada akhir hayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada waktu itu, perselisihan antara pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah semakin membesar. Perselisihan itulah yang menjadi awal berakhirnya pemerintahan Islam di bawah Khulafaur Rasyidin. Perselisihan berkembang menjadi peperangan. Di antara peperangan itu adalah Perang Jamal dan Perang Siffin. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapatkan pemberontakan dari Talhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka memberontak karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mau menghukum para pelaku kezaliman terhadap Utsman, dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang telah ditumpahkan secara zalim. Agar terhindar dari perang, Ali bin Abi Thalib mengirim surat kepada Talhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Namun, ajakan tersebut ditolak. Akhirnya, pertempuran yang dahsyat pun terjadi. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Unta karena Aisyah dalam perang ini menunggangi unta. Peperangan ini dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Zubair dan Talhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sementara Aisyah diamankan, kemudian dipulangkan ke Madinah dalam keadaan dihormati. Bersamaan dengan itu, kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, yaitu Muawiyah. Muawiyah didukung oleh sejumlah mantan pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di wilayah Siffin, sehingga pertempuran tersebut dikenal dengan Perang Siffin. Dalam Perang Siffin, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tertipu oleh muslihat pihak Muawiyah. Ali hampir menang, namun pihak Muawiyah meminta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar diadakan perjanjian damai yang disebut Perjanjian Daumatul Jandal, dan perang ini diakhiri dengan tahkim atau arbitrase. Akan tetapi, cara tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga, yaitu Khawarij, artinya orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akibatnya, di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, umat Islam terpecah. Keadaan ini tidak menguntungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Munculnya kelompok Khawarij menyebabkan tentaranya semakin melemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau tahun 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbunuh oleh salah satu anggota kelompok Khawarij, yakni Ibnu Muljam. Sekian penjelasan atau kisah singkat dari saya mengenai salah satu khalifah dari Khulafaur Rasyidin, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan, atau kekeliruan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.